Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Vivi Rizky. Kali ini saya akan menceritakan part 2 dari cerita buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, karya Brian Krishna. Baik, saya akan mulai menceritakan dari halaman 116 hingga selesai. Sebelumnya, saya akan menceritakan ulang ringkasan dari video sebelumnya. Ale, pria berusia 37 tahun yang depresi akibat bullying sejak kecil. Ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya tepat di hari ulang tahunnya. Sebelum bunuh diri, ia ingin menikmati seporsi mie ayam dari Pak Jo. Namun, niat terakhirnya gagal karena ia mengetahui gerobak Pak Jo yang sudah dijual. Dan tak lama kemudian ia tahu bahwa Pak Jo baru saja meninggal dunia. Dalam kekecewaan dan frustasi saat sedang melamun setelah membeli rokok, Ale tanpa sengaja memegang bungkusan berisi buku putih yang ternyata adalah bukti penangkapan narkoba. Ia pun dijebak dan ditangkap polisi. Di penjara, Ale yang putus asa bertemu dengan Murad, seorang narapidana berpengaruh yang menjadikannya tumbal dalam rekayasa kasus penangkapan yang dibuat polisi. Setelah 5 hari di penjara, Ale dan Murad dinyatakan bebas, tetapi Ale harus ikut bersama Murad. Murad kemudian membawa Ale ke markas di pinggir rel dan mengajaknya ke sebuah klub milik Mami Louise. Di sana Ale bertemu dengan Juleha, seorang wanita yang terpaksa bekerja di tempat hiburan malam, yang bercerita tentang cara Mami Louise memanfaatkan dan menipu dirinya serta anak-anak lain yang putus asa. Pertemuan ini membuka mata Ale pada dunia gelap yang kini harus ia hadapi. Oke, setelah mendengar ringkasan perjalanan Ale dari video sebelumnya, sekarang kita akan melanjutkan kisahnya yang semakin menegangkan dan penuh makna. Ale yang sebenarnya adalah anak buah Murad, secara tidak sengaja ia bertemu dengan Ipul, seorang cleaning service yang bekerja di klub. Ipul langsung panik dan mengajak Ale kabur dengan motornya, memperingatkan bahwa Murad adalah penjahat. Di kontrakan Ipul yang sederhana, Ale merenung dan merasa bersalah atas masa lalunya. Tetapi ia tersentuh oleh ketulusan Ipul. Ipul memperingatkan Ale untuk menjauhi Murad, yang sering berkelahi dan keluar masuk penjara. Ale semakin terharu saat mengetahui kue ulang tahun yang pernah ia berikan secara tidak sengaja menjadi jawaban doa Ipul yang saat itu ia tidak punya uang. Ale kagum melihat Ipul bekerja keras di 2 tempat. Malam sebagai cleaning service di klub, pagi sebagai OB di kantor Ale bekerja, demi istri dan anaknya. Ale juga tersadar bahwa perbuatan baik kecil yang ia lakukan seperti traktir rokok ternyata sangat berarti bagi orang kecil di sekitarnya, seperti supir, satpam, OB yang memperlakukannya setara. Di tengah kesederhanaan itu, Ipul menawarkan Ale untuk menginap di rumahnya sebagai tanda balas budi. Saat Ale menangis, Ipul menepuk punggungnya dan menasihati, kadang ketika pintu tertutup, Tuhan sedang menyelamatkan kita dari hal buruk yang tidak kita ketahui. Ipul menjelaskan bahwa ia akan mengantarkan bolu kukus kepada seorang ibu yang ia anggap sebagai ibu kandungnya. Ia akan menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan kecil. Ale menawarkan bantuan untuk mengantarnya. Saat motor Ipul menyala, telepon berdering dan Ipul terlihat tegang. Ternyata Murad menelpon, mencari Black karena melihatnya naik motor Ipul di CCTV klub. Ipul panik karena Murad berencana mendatangi rumahnya. Ipul menolak keras Ale ikut muncul, berjanji akan mencari alasan bohong agar Murad tidak mencurigai Ale, dan melarang Ale bertemu Murad lagi. Ale setuju dan menerima titipan bolu untuk diantarkan ke warung-warung. Di rumah Bu Murni,
Ale awalnya merasa minder karena Bu Murni bersikap dingin. Pun menceritakan bahwa Bu Murni berhenti bicara setelah anak laki-lakinya yang sangat mirip Ale memutuskan hubungan karena sering direndahkan ibunya. Kisah ini memicu trauma masa kecil Ale sendiri. Namun, Ale terkejut saat Bu Murni tiba-tiba datang membawa kopi dan album foto, lalu mulai berbicara. Bu Murni menangis, meminta maaf, dan menyesali perbuatannya yang sering membandingkan anaknya, seolah berbicara pada anak kandungnya sendiri. Meskipun Ale bukan anaknya, ia merasakan kasih sayang ibu yang selama ini ia rindukan. Bu Murni menasihati Ale agar mencari seseorang yang mencintainya dan meyakinkan bahwa Ale pantas dicintai dan bahagia. Saat mengantar bolu, Ale bertemu dengan Pak Uju, penjual layangan yang mengenali Ale sebagai anak buah Murad. Pak Uju berterima kasih kepada Ale karena pernah menyelamatkan dagangan dan anak perempuannya dari Murad. Ale menceritakan masa lalunya yang kelam hingga keinginan bunuh diri. Pak Uju menyampaikan filosofi layangan yang artinya hidup harus melawan angin atau tantangan agar bisa terbang tinggi, dan harus berpegang pada harapan atau benang tipis agar tidak jatuh. Ia juga mengatakan bahwa bertahan hidup bukan soal berpikir positif, tapi mampu menerima kenyataan bahwa hidup akan ada sedih, gagal, dan hari-hari pahit. Setelah berbincang dengan Pak Uju, Ale memutuskan untuk pulang. Ketika perjalanan pulang, ia melihat seseorang, yaitu Pak Jipran, penjual kerupuk buta yang sedang ditipu. Ale langsung menolongnya. Saat mengantar Pak Jipran, Ale tersentuh oleh sikap Pak Jipran yang menerima perlakuan buruk. Diajak anak-anak dengan lapang dada. Sampai di Selipi, mereka bertemu dengan Doni, teman SMA Ale, yang menghina Ale dan meremehkan Pak Jipran, yang dapat memicu trauma dan amarah Ale. Di toilet, Ale meledak, berteriak, penuh kemarahan dan kesedihan tentang depresinya, usaha bunuh diri, dan perasaan tidak dianggap. Pak Jipran dia mendengarkan lalu menenangkan Ale. Pak Jipran dengan tenang menasihati Ale bahwa justru Ale yang buta karena tidak menyadari hal-hal baik yang ada di depan mata. Ia menjelaskan bahwa mata bukan satu-satunya untuk melihat. Kita bisa melihat dengan hati. Ia juga mengatakan bahwa Ale tidak ingin mati, hanya ingin rasa sakitnya berhenti. Kemudian ia juga mengatakan, kamu tidak kalah saat jatuh. Kamu kalah saat memutuskan untuk tidak bangkit lagi. Setelah pengalaman-pengalaman itu, Ale memutuskan untuk pulang ke apartemennya. Ia membuang obat-obatan yang pernah membuatnya hampir bunuh diri, dan memulai perjalanan perpisahan dengan masa lalu. Ia mengunjungi orang-orang yang telah mengubahnya. Pak Murad, Mami Louis, Zuleha, Ipul, Bu Murni, Pak Uju, Pak Jipran, dan tujuan terakhirnya adalah rumah Pak Jo, penjual mie ayam yang kini sudah meninggal. Di sana ia bertemu dengan anak Pak Jo, yaitu Pram, dan meminta satu mangkok mie ayam terakhir yang pernah menyelamatkan hidupnya. Saat menunggu, pandangannya berubah. Ia melihat hal-hal kecil di sekitarnya. Ia menyadari bahwa 3 minggu terakhir adalah pengalaman paling berarti. Dan perjalanan terpenting adalah bertahan hidup bukan berarti selalu berpikir positif, tapi mampu menerima kenyataan meskipun pahit. Ale meninggalkan mangkoknya ayamnya dengan uang 50.000 sebagai tanda terima kasih. Ia menatap mangkok yang ia tinggalkan dan memutuskan satu hal, ia tidak akan lagi membiarkan kematian datang lebih dulu. Bagian paling berkesan adalah saat Ale bertemu dengan Bu Murni. Bu Murni tiba-tiba berbicara, meminta maaf, dan menyesali perbuatannya pada Ale yang ia kira anak kandungnya. Momen ini sangat penting karena berhasil meluluhkan rasa dendam dan luka masa kecil yang dipendam Ale. Kemudian nasihat dari Pak Jipran, penjual kerupuk buta. Pak Jipran menyebut Ale buta karena tidak melihat kebaikan di depan mata, dan menasihati, kamu tidak kalah saat jatuh, kamu kalah saat memutuskan untuk tidak bangkit lagi.
Nasihat ini langsung menyentuh masalah depresi Ale dan membuatnya semangat untuk bangkit. Setelah saya baca buku ini sampai selesai, saya merasa kisahnya seperti perjalanan penyembuhan hati yang sangat kuat. Perubahan besar dalam diri Ale dari orang yang putus asa dan terluka menjadi orang yang mulai memaafkan masa lalu dan menerima dirinya sendiri. Brian Krishna dengan cerdas menempatkan jawaban atas masalah hidup Ale pada orang-orang biasa yang tulus, seperti Ipul, Bu Muni, Pak Ujo, dan Pak Gibran. Ini memberikan pesan penting bahwa arti hidup dan ketulusan sering kita temukan di tempat yang paling sederhana. Itu dia akhir dari perjalanan Ale. Pesan yang bisa kita bawa pulang, bahwa untuk bangkit kita tidak perlu menjadi orang lain, cukup menerima kenyataan pahit dan mulai melihat dengan hati. Semoga kisah Ale ini menginspirasi kita untuk memaafkan masa lalu dan mulai berani melangkah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita part 2 dari saya, dan sampai bertemu di video selanjutnya.